Saudara, dampak pelemahan rupiah, harga kedelai impor di Surabaya melambung. Pedagang tempe tetap bertahan meski keuntungan menipis. Sementara di Bandung, Jawa Barat, pedagang terpaksa memperkecil ukuran tempe untuk menyiasati kenaikan harga. Kenaikan harga kedelai impor terpantau di Pasar Karah, Surabaya, Jawa Timur. Pedagang bilang harga kedelai impor yang kini berkisar Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram membuat biaya produksi semakin tinggi. Pedagang sekaligus perajin tempe mengaku keuntungan yang didapat kian tipis. Meski harga bahan baku naik, pedagang tidak bisa langsung menaikkan harga jual maupun memperkecil ukuran tempe karena khawatir pelanggan berkurang. Kalau masalah kedelainya dia kan impor itu mahal, jadi penghasilannya berkurang, penjualannya susah. Dijual harga biasa itu kita nipis, kadang ya tempe masih ada, tapi kalau harganya masih di 8.800 kayak kemarin masih lumayan lah. Kenaikan harga tempe juga berdampak pada pedagang makanan. Salah satu pedagang warung nasi yang tengah berbelanja di pasar mengaku harus menaikkan harga jual makanannya. Akibatnya jumlah pembeli ikut menurun drastis. Seharusnya kalau buat pedagang maunya itu turun, biasa kayak kemarin gitu loh. Kalau naik kan nggak dapat apa-apa gitu. Biasanya jualan berapa, sekarang dijual berapa, Bu? Biasanya itu kalau jualan itu kan 6.000 atau 7.000. Sekarang itu malah 8.000 gitu. Naik 1.000 ya, selesai 1.000 kan. Untuk pembelian sendiri untuk orang-orang gimana, Bu? Berkurang. Berkurang ya? Biasanya itu nasi itu satu hari itu habis 5 kilo. Sekarang cuma 2 kilo. 2 kilo pun nggak habis sekarang itu. Sementara di Bandung, Jawa Barat, dampak kenaikan harga kedelai mulai tampak di pasar tradisional Kosambi. Harga tahu kemasan isi 10 naik jadi Rp14.000. Padahal sebelumnya Rp12.000. Menurut pedagang, selain naiknya harga bahan baku, kenaikan harga juga dipicu tingginya harga plastik. Selain itu, pedagang juga terpaksa memilih memperkecil ukuran tempe dibanding menaikkan harga. Pembeli pun berharap harga kebutuhan pokok segera kembali normal. Dan ini biasanya biar kelihatan, ini ekstra agak gede. Ini sebenarnya dikecilin, harganya tetap 8.000. Ada yang 8.000, 10.000. Kalau dikecilin sebetulnya naik ini, tapi harga kelihatan. Oh, sebetulnya mah naik, ya, naik. Tapi dikecilin, dijual dengan harga yang sama. Harganya sama. Dari seluruh barang ya akhirnya pengeluarannya banyak gitu. Iya. Mau nggak mau tapi Bu ya dibeli. Ya iya kan mau udah makan Perlu, Bu, ya. mau masak nggak beli apa-apa mah ya. Oke. Ya gitu. Tapi nggak masalah Bu kalau misalnya harganya naik dikit nggak apa-apa. Ya tapi kalau minggu depan naik lagi ya masalah dong. Jadi pengeluaran bulanannya berapa coba? Coba ibu mau udah pensiun coba. Meskipun ketergantungan impor gandum mencapai 100%, harga tepung terigu di Pasar Kosambi terpantau masih normal. Meski demikian, baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah bisa segera menekan harga kebutuhan pokok karena sejumlah komoditas harganya sudah mulai melonjak. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pelemahan rupiah yang tak terbendung hingga mencapai ataupun tembus 17.600-an per dolar Amerika Serikat memiliki efek domino bagi masyarakat menengah bawah dan tentunya warga di pedesaan. Pertanyaannya, saudara, benarkah warga desa aman dari dampak pelemahan rupiah? Ekonom Indef bilang, secara nominal transaksi memang warga di pedesaan tidak menggunakan dolar. Namun secara realitas ekonomi makro, hampir mustahil warga pedesaan terbebas dari dampak gejolak dolar Amerika Serikat. Depresiasi rupiah yang terus terjadi berpotensi menekan kelompok menengah bawah dan juga masyarakat di pedesaan melalui impor pangan dan energi, bahan baku pertanian hingga daya beli yang tertekan. Ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas strategis terbilang tinggi. Bersumber dari Kementerian SDM, per tahun 2025 ketergantungan minyak bumi mencapai 32%. Impor BBM mencapai 36% dari kebutuhan nasional. Sementara impor LPG menjadi jenis energi dengan angka impor paling besar mencapai 80,58% dari total kebutuhan dalam negeri. Selain itu, saudara, sekitar 60% kebutuhan pupuk
fosfat, dan NPK Indonesia juga masih bergantung pada impor. Sementara per 2024 data dari Badan Pangan Nasional tercatat kebutuhan impor pangan sangat tinggi, tampak dari gandum yang menjadi bahan baku tepung, ketergantungannya mencapai 100%, sedangkan ketergantungan terhadap kedelai impor mencapai 92,5%. Kita lihat nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat, saudara, di mana nilai tukar rupiah dari GISDOR Bank Indonesia terpantau terus menempati posisi terlemah sepanjang masa hingga berada di level 17.666 per dolar AS pada penutupan perdagangan Senin kemarin. Padahal pada penutupan perdagangan Jumat 2 pekan lalu, rupiah masih berada di level 17.375. Melemah ke 17.415 pada 11 Mei hingga melampaui level 17.500 pada 12 Mei dan sempat menguat tipis pada Rabu pekan lalu sebelum libur panjang di level 17.496. Sementara pergerakan rupiah di pasar spot juga tidak jauh berbeda, saudara. Pada penutupan perdagangan Senin kemarin berada di level terlemah ke 17.667 per dolar AS. Sementara pada Senin pekan lalu, rupiah berada di angka 17.414, melemah keesokan harinya di level 17.529, menguat tipis pada hari Rabu pekan lalu ke 17.476. Namun sayang kembali rontok ke level di atas 17.600-an pada pekan ini.